Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik sekali. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhan. Karena kalau dia setia, maka rema itu akan tetap tinggal di dalamnya. Sehingga pada waktu Yesus datang, kita ditemukan menjadi hamba yang setia. Ya. Dan itu berbahagia, hamba yang setia, faithful. Enggak on off. Masalahnya iman kita itu on off kasihnya kita. Hari ini kita malaikat, besok kita jadi penjahat. Hari ini kita sayang sama orang, besok kita benci sama orang. Ya pokoknya mau orang itu hancur aja pokoknya. Nah, gitu ya. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita untuk tetap setia di dalam kasih. Itulah sebabnya firman Tuhan ngajari kita, ya. Jangan marahmu itu sampai matahari tenggelam. Itulah sebabnya Tuhan ngajari kita jaga kekudusan. Itulah sebabnya Tuhan ajari kepada kita supaya kita jangan menaruh dengki. Itulah sebabnya Tuhan ngajari kepada kita untuk jangan mendendam. Itulah sebabnya Tuhan ajari kita semua yang kita perlukan. Ya. Supaya kita bisa menjadi pewaris-pewaris ilahi. Masalahnya kita kan seringkali nggak nurut. Padahal untuk hidup taat itu gampang. Yang bikin nggak gampang apa? Egonya kita, harga diri. Itulah sebabnya ya dosa yang paling dibenci
oleh Tuhan adalah kesombongan. Harga diri, ya. Harga diri. Harga diri. Bilang begitu, Tuhan hancurkan semua harga diri saya. Kalau ditanya, pantesan Pak Paulus sudah nggak punya harga diri. Iya, harga diri saya sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Ya, sehingga saya nggak perlukan lagi. Yang saya perlukan, Tuhan bilang apa, saya jalan. Nggak masalah, nggak ada urusannya dengan harga diri. Karena harga dirilah orang jatuh dalam berbagai macam dosa yang berikutnya. Akhirnya apa? Sekalipun dia pun akhirnya bertobat diselamatkan, dia meninggalkan warisan-warisan yang ilahi. Warisan ilahi itu nggak cuma yang baik ya, tapi juga yang buruk loh. Warisan ilahi itu nggak cuma yang baik, tapi juga yang buruk. Yang diwariskan kepada anak cucu kita, kepada para murid yang kita bina, kepada orang yang percaya dan meneladani hidup kita. Nah, hati-hati. Warisan ilahi itu kita teladankan dan kita impartasikan kepada orang-orang yang percaya kepada kita. Maka dari itu, nah kalau kita lagi ceritanya Daud tadi ya, apa sih warisan ilahi yang baik yang dari Daud? Tahta yang turun-temurun dan janji mesianik. Baik-baik banget. Wah, itu tidak akan kutukar dengan apapun. Janji mesianik bahwa Mesias itu keturunan Daud. Wah, itu mulia sekali. Ya, warisan ilahi yang maha luar biasa yang dimiliki, yang pernah bisa dimiliki oleh seorang manusia, dan itu jauh diberikan kepada Daud jauh-jauh hari. Janji mesianik itu kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Karena Daud kira-kira tahun 1000 ya. Salomo itu kan mentahbiskan bait suci kan tahun 966 sebelum Yesus. Ya, BC, before Christ. Salomo menafsirkan bait suci tahun 966. Jadi kurang lebih itu 1000 tahun antara dari Daud sampai ke Yesus. Ya, wah itu janji warisan ilahi yang luar biasa bagi Daud. Ya, makanya Yesus disebut anak Daud. Tahta yang turun-temurun, bahkan tahta itu kokoh sampai kepada kekekalan. Tahta Daud disebut tahta Daud, ya kan? Nah, itu disebut dengan anak domba, anak Daud. Makanya disebut dengan Sang Taruk Hanotsri. Ya. Disebut Hanotsri, Yesua Hanotsri. Wa melek hayahudim. Itu penting. Tetapi kita sekarang ceritanya bukan warisan ilahi yang baik-baik. Nah, kalau Anda, nyatanya kita kan seringkali nggak setia. Dan setiap ketidaksetiaan itu, karena kita mengerti, maka ketidaksetiaan itu akan menghasilkan sebuah tuaian. Dan tuaian yang tidak tuntas di zaman kita akan dituai oleh anak cucu kita. Anda mau terima nggak terima, itu terjadi. Tuaian yang dituai oleh generasi di bawah kita selalu ada. Ya contohnya alam semesta ini. Ya, ketika ayah-ayah generasi di atas kita, mereka asik perang dunia dan perang dunia 1 dan kedua itu mengerikan sekali ya. Perang dunia 1 dan kedua itu ribuan jutaan menghabiskan energi, seluruh sumber daya manusia yang pernah bisa dibuat itu dihabiskan di perang dunia 1 dan 2. Yang mewarisi generasi di bawahnya. Ya kan? Mewarisi sakit hati, mewarisi rasisme, mewarisi macam-macam. Tetapi yang dia membereskan kesalahan itu, ya, kalau dia bereskan, maka generasi di bawahnya nggak akan mengalami. Mengapa negara-negara di Eropa, sekalipun mereka banyak bersalah, berkontribusi besar di dalam imperialisme dunia, tetapi mereka justru sekarang diberkati Tuhan. Karena mereka bereskan, mereka tuntaskan. Mengapa banyak negara-negara yang melarat? Karena mereka nggak tuntas. Mereka punya dosa kepada rakyatnya yang tidak mereka tuntaskan. Itu sering kita bahas tuh ya kalau malam ya. Indonesia harus minta maaf kepada rakyatnya. Yang minoritas, baik itu Kristen, baik itu orang Tionghoa, maupun minoritas-minoritas yang lain.
baik itu PKI, ya yang dituduh keluarga PKI itu kan banyak yang dibunuh kan, mengerikan itu 3 juta orang. Nah Indonesia harus minta maaf, nggak tuntas, satu generasi itu nggak tuntas, maka diwariskan lagi ke berikutnya. Diwariskan, Anda mau terima nggak terima, itu nyata, itu ada. Bukan kutuk. Ya itulah yang sering kita secara orang awam di gereja, oh itu kutuk. Bukan. Nggak sesimpel itu. Tetapi itulah yang terjadi. Ada yang nggak dibereskan. Tapi mengapa kayak Jepang yang jelas-jelas bersalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka makmur? Apa Tuhan nggak adil? Adil. Masalahnya Jepang mau membereskan. Mengapa Belanda yang terang-terangan salah? Ya kan, dalam imperialisme. Tetapi Belanda malah makmur, negara eksportir keempat di dunia. Karena Belanda mau membereskan dengan semua kolonialnya dia, wilayah-wilayah kolonialnya dia. Dibereskan semua. Ada permintaan maaf, ada rekonsiliasi tuntas. Tuntas. Daud nggak bisa tuntas, bagaimanapun tuntas. Bagaimanapun tuntas, orangnya mati. Iya kan? Orangnya mati. Mau tuntasinya gimana? Dan dia baru bertobat setelah konangan. Nggak cepetan bertobat dulu. Maka dia harus menuai apa yang dia tabur. Dan penuai itu nggak tuntas di zamannya dia, ke anak-anaknya dia. Sampai anak-anaknya bunuh-bunuhan. Bahkan sampai Salomo yang sudah jadi raja pun, dia harus bunuh kakaknya sendiri, Adonia. Bahkan dia harus bunuh orang-orang yang dekat dengan Daud untuk memperkokoh. Dan itu harus dilakukan. Secara intrik politik memang itu harus dilakukan. Tapi kan mengapa harus dilakukan, pertanyaannya? Ya karena dibawa ke situ permainannya. Orang memilih sampai nggak bisa balik lagi. Dia memilih jalan itu. Daud dari awal sudah memilih jalan itu. Dengan beberapa banyak sekali ya. Daud sebenarnya kalau dibilang ya, ketidaksetiaan Daud itu banyak. Ketidakpercayaan Daud itu banyak sekali. Setiap kita gagal percaya sama Tuhan, ya, dan kita tempuh jalannya kita, maka di situ ada satu resiko. Kita ada taburan-taburan yang tuaiannya kita tuainya nanti, bukan sekarang. Mungkin Anda nggak berasa. Berapa banyak kita tidak setia sama Tuhan. Anda menyebar kebencian, Anda menyebar kemarahan, Anda menyebar segala macam yang tidak baik. Ya kan? Nanti yang tuaiannya bukan sekarang, nanti. Ya, tuanya itu nanti. Jadi jangan sampai ada celah yang Anda nggak bereskan. Kalau mau mati itu ya, makanya berbahagialah orang yang mau mati, kita tahu matinya kapan. Itu bahagia. Jangan kalau divonis dokter nanti 4 tahun lagi mati. Terus Anda stres, 4 tahun lagi, 4 bulan lagi mati, Anda malah stres. Berbahagia. Anda bisa siap-siap. Kalau nggak tahu matinya kapan, tiba-tiba malam mati, begitu. Anda nggak bisa siap-siap. Coba hari ini sampai sudah pemberesan. Ingat nggak sampai Anda pernah bikin salah sama siapa hari ini? Sudah nggak diberesin sama dia? Nggak ingat. Tapi kalau coba besok mau mati, satu-satu ditelepon. Ditelepon ya hari kasih tahu. Hei Paul, besok kamu mau mati ya. Wah hari ini saya akan telepon semua orang. Siapa yang saya kira-kira saya pernah bikin salah ya? Tak telepon satu-satu. Biar beres. Iya kan? Tapi karena kita nggak tahu matinya kapan, ya udah gampang kan, nggak perlu sekarang, nanti minggu depan, gampang bulan depan, gampang tahun depan. Tiba-tiba kita mati, belum pemberesan. Kan begitu kan? Nah, papi saya enak, mau meninggal sudah pemberesan, dikasih tahu sama dokter 3 bulan lagi mati ya. Oh iya dokter, terima kasih 3 bulan mati. Dikasih tahu 3 bulan mati, iya dokter. Makasih udah dikasih tahu. Terus sudah mulai beres-beres. 3 bulan mati beneran. Ya, beres-beres. Ya, sehingga anak-anaknya nggak punya warisan ilahi yang tidak baik. Beresan itu sama istrinya, beresan sama anak-anaknya. Ya. Luar biasa. Diberesin kita semua. Bukannya malah panik, kejang-kejang, kejar-kejar. Aku mau mati, kenapa Tuhan aku mau mati? Rio mati. Daripada mati tabrak hilang, dikeroyok sama dituduh maling, keroyok. Ya, mendingan kan ada kasih tahu kena cancer 3 bulan lagi mati ya. 3 bulan, jangan dok.
bulan depan aja. Loh, kasih 3 bulan kok bulan depan nawar? Iya kalau 3 bulan saya pemberesan malam ini, sebulan ini saya pemberesan. Lalu 2 bulan lagi saya ingat itu punya utang tak kejar-kejar lagi. Kan saya dosa lagi dok. Makin cepat makin baik. Ada yang nggak ibaratnya gitu? Wah jangan kelamaan papi saya gitu ya. Setahun. Jadi kalau diobatin terus ya setahun. Wah jangan lama-lama dok. Papi saya gitu, serius ya, beneran ya. Kalau diobatin ini bisa setahun paling lama. Paling lama setahun dokter bilang begitu yang dokter internis. Wah jangan lama-lama dok. Lah maunya berapa lama? Ya 3 bulan saja. Ya 3 bulan gak usah diobatin. Bener nggak mau minum obat papi saya? Bener nggak mau minum obat mati. 3 bulan saja dok. Toh minum obat juga tetap mati dia bilang gitu. Malah sengsara nggak bisa makan. Ini nggak boleh makan ini, boleh makan. Ayo omong kosong. Beli ini yang enak-enak papi saya makanya enak-enak mau mati ya. Nggak mau yang nggak enak-enak nggak mau. Yang enak-enak semua. Yang saya doyan saya makan mau mati kok. Saya mau makan yang saya doyan. Gitu ya, tapi dia siap-siap sambil mempersiapkan hati. Itu yang paling penting. Ya, udah siap. Nah, bagaimana dengan kita? Wah, kita kejar-kejar kalau dibilang mau mati. Nah, warisan ilahi itu loh yang kita tidak pernah siap. Anda mau bikin warisan ilahi apa buat anak-anakmu? Warisan ilahi yang baik atau yang tidak baik? Itu kan yang mesti kita pikirkan toh. Wah, masih jauh, Pak. Lah iya, Anda bikinnya masih jauh terus. Coba dikasih tahu, ya, dikasih tahu, kamu nanti 3 bulan lagi mati. Siap-siap nggak Anda? Siap-siap. Ya kalau siap-siap, masalahnya masa kejar-kejar itu jadi nggak siap-siap. Mau tabrak sana, tabrak ini, pengen sembuh, pengen wow. Saya, kamu awal kalau gitu enggak. Kalau saya kalau sudah dibilangin begitu, ini kenakanmu cancer berat gini. Wah ya jangan mati-matian berobat, uangnya sayang. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Saya akan berobat yang saya mampu, tapi jangan yang di luar kemampuan. Jangan sampai. Yang paling penting bereskan hati kita. Karena cancer itu masalahnya kan dari ada hati yang belum beres. Bisa jadi kan ada yang nggak beres. Ya semua cancer mungkin di masa lalu. Padahal kita sekarang rasanya udah beres, tapi kan dulu-dulu kan kita nggak ngerti. Ya kan? Kan itu semua dari stres yang berlebihan kan, antioksidan, oksidasi yang berlebihan kan. Cancer itu kan dari oksidasi yang berlebihan. Sel-sel yang liar itu kan, yang mengalami oksidasi yang berlebihan. Kita nggak ngerti, ya bereskan aja pokoknya, cepet-cepet beresin. Nah, kemudian baru kita berobat yang benar. Nah, siapa tahu saat kita lagi pemberesan itu malah sembuh. Iya kan? Lagi pemberesan itu malah sembuh. Seringkali malah sembuh lagi pemberesan. Tapi kalau nggak sembuh, nggak apa-apa, kita sudah siap. Jadi jangan malah sengsara, kasihan sekali sampai jangan mati. Saya berdoa sama Tuhan matinya jadi martir aja Tuhan. Matinya jadi martir aja, jangan kena cancer, jangan kena yang aneh-aneh. Kalau bisa matinya lagi tidur mati bablas gitu. Maunya itu semua orang pengennya begitu. Ya, pengennya kan boleh. Nah, tapi yang paling penting waktu Anda mau meninggal sudah dipikirkan enggak warisan ilahi? Pak boro-boro warisan ilahi, Pak. Duit aja nggak punya, mau ngwarisin anak rumah aja nggak punya. Loh, justru nggak penting. Setiap orang itu ada berkatnya masing-masing. Jangan mikirin meninggalin warisan rumah apa. Anda tinggalkan warisan ilahi apa buat anak Anda, itu yang paling penting. Anda mau tinggalkan warisan ilahi bahwa Yesus sungguh Tuhan. Anak-anak melihat dalam hidupmu bahwa Yesus sungguh Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Atau Anda mau tinggalkan warisan ilahi, kemarahan-kemarahan yang tidak terselesaikan. Para rasul pun meninggalkan warisan ilahi. Ya. Makanya kita semua ini punya warisan ilahi dari atasan yang di atas kita, dari guru-guru kita, dari orang tua kita. Kita ini punya warisan ilahi. Ya. Warisan ilahi itu yang divine itu ya, enggak selalu dari Tuhan. Ilahi itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang divine, yang spiritual. Warisan spiritual. Apa warisan spiritualnya, yang buruk atau yang baik? Kalau kita punya warisan ilahi yang buruk, cepat-cepat kita beresin. Ya, cepat kita damaikan. Kita pernah kecewa dengan orang tua kita meninggal dengan meninggalkan kekecewaan yang dalam kepada kita, luka yang dalam kepada kita. Orang ya atau apa banyak
itu cepat kita beresin. Karena warisan-warisan ilahi itu tetap akan diwariskan. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Ya. Nah, bedanya ya ada karena iman ya, maka tetap buah yang baik itu akan lebih kuat. Tetap akan lebih kuat karena kita punya iman, makanya harus lahir baru. Apapun ya, tetap meninggallah dalam sejahtera. Mungkin kita belum sempat membereskan, mungkin kita sempat, tetapi kalau kita melekat erat sama Tuhan, maka kan ada warisan ilahi yang baik. Janji Tuhan yang baik itu bagi kita. Paling penting itu janji keselamatan. Karena kalaupun kita meninggalkan kekecewaan yang tidak teladan yang tidak baik buat anak-anak, anak-anak itu kan belajar ditempa oleh kehidupan. Kita juga jangan memanjakan anak kita, tetapi kita menyediakan warisan yang ilahi yang baik. Ya, teladan yang baik. Ya, bukan cuma teladan yang baik, tetapi sungguh kita tunjukkan kepada anak kita kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita. Dan itu yang nanti akan diwariskan pada anak-anak kita, kepada komunitas kita, murid-murid yang kita layani, kepada anggota jemaat, kepada tubuh Kristus. Anda memberikan dampak warisan ilahi apa? Ya, saya pernah cerita ya, ada namanya pendeta Yahya Silas itu di Selawi itu ya. Dia investasi warisan ilahi kepada saya teladan tentang kebersahajaan, tentang iman yang luar biasa di tengah-tengah kebersahajaan. Coba, sementara pendeta-pendeta berlomba-lomba pakai barang-barang mewah dengan gereja yang megah mewah, hamba Tuhan ini memberikan warisan ilahi kepada saya, kebersahajaan, kesederhanaan, diakonia, marturia, pergi ke desa-desa tiap malam sama saya dan berdiakonia. Jemaat gereja ini selalu berdiakonia dengan luar biasa. Tiap minggu itu jemaat cuma itu ya, selalu dikasih sembako. Yang jemaat-jemaat yang tidak mampu. Setiap kali kalau kita mau beli alat musik yang baru yang bagus, jangan dulu ya, ini kasihan jemaatnya, yang itu belum bayar sekolah, yang itu ini duit kasnya mepet, ada duit sekian buat di sana dulu saja ya. Saya sampai ngelus dada itu ya. Tetapi saya melihat itulah warisan ilahi yang ditinggalkan kepada kita. Itulah warisan ilahi, ya. Jadi warisan ilahinya bukan warisan ilahi yang mewah-mewah. Kalau Anda baca dalam Efesus 3, itu semua itu cerita tentang yang hakiki di dalam keselamatan kita ya. Bukan hal-hal kemewahan, bukan hal-hal tentang kemegahan-kemegahan duniawi loh. Tapi itu adalah harta kekayaan ilahi yang lebih penting daripada kemegahan-kemegahan gedung, daripada aksesoris yang kita pakai. Itu yang lebih penting. Banyak orang tua akhirnya pusing mikirin mau ninggalin harta apa buat anaknya. Lebih penting Anda pusing bikin aku sudah tinggalkan warisan ilahi apa buat anak itu. Karena ketika anak ini punya warisan ilahi yang baik, berkat itu menyusul. Dulu kita diajari berkat itu materi. Enggak. Kita kejar dulu sangkal diri pikul salib. Kita kejar dulu yang namanya mengasihi, mengampuni, memberkati. Kita kejar dulu itu diakonia, marturia. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya itu bukan kalau kamu nabur sedikit, kamu untung, kalau kamu nabur sedikit, untung sedikit, nabur banyak, untung banyak. Kebenaran itu adalah sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup di dalam kekudusan. Itu kebenarannya. Kalau kebenarannya itu Anda terus lakukan, masa orang mau sangkal diri, pikul salib, masih kepengin pakai barang mewah? Orang yang sangkal diri, pikul salib udah nggak kepengin. Tapi jangan dibuat-buat, Anda masih kepengen barang mewah, berarti Anda masih belum sangkal diri pikul salib. Jangan dibuat-buat, memang saya belum sampai ke sana ilmunya, udah gitu aja. Jangan memaksakan diri, nanti jadi munafik. Biasa aja. Yang penting Anda sudah ngerti salahnya di mana. Karena Tuhan, Roh Kudus itu yang nanti Tuhan, tolong ajari aku untuk bisa hidup sederhana. Tuhan ajari aku untuk saya bisa hidup mengasihi Tuhan all out. Tuhan ajari aku supaya saya bisa memberkati orang lain.
Masalahnya kan kita ngejarnya kan enggak, kita ngejarnya pengen pakai barang mewahnya itu. Nah, itulah masalahnya di dalam komunitas-komunitas Kristen hari ini. Nah, tapi tidak, hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau ikuti teladannya para rasul. Kita mau ikuti teladannya para nabi. Di dalam kesederhanaan mereka, dalam iman. Mereka bisa salah, bisa. Mereka bisa meninggalkan warisan yang tidak baik, seperti pertengkarannya Paulus dengan Barnabas, ya kan, seperti perselisihan perbedaan pendapat, ya, di 1 Korintus 3, Paulus dengan Apolos, perbedaan golongan-golongan, seperti Paulus dengan Petrus. Kita bisa tinggalkan itu, ya kan? Tetapi kita harus tutup itu semuanya dengan kasih, dengan pengampunan. Sangkal diri, pikul salib. Ada konflik, selalu ada. Jangan bilang nggak ada konflik. Ya, buat Tuhan kok konflik terus? Ya ada namanya konflik. Yang penting ketika dalam konflik kita jangan nyerang terus. Stop. Ingat, klarifikasi hanya sekali. Kalau berkali-kali namanya ditabokin. Ya, bukan beri pipi kirimu, kasih pipi kanan. Tapi namanya ditabokin, dikamplengin. Karena klarifikasinya berkali-kali. Warisan ilahi yang mana? Konflik. Tidak mungkin tidak ada konflik, hamba-hamba Tuhan. Semua orang bisa berkonflik. Yang penting bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana cara Anda meresponi konflik itu. Mau lebay, mau baper, atau mau Anda, pemenang konflik adalah yang diplester mulutnya. Itu pemenangnya nanti. Seperti bawa sendok yang ada kelerengnya. Anda mau warisan ilahi yang mana buat komunitasmu? Ya, harta yang melimpah atau diakonia yang melimpah? Anda mau wariskan ilahi yang mana buat anak-anakmu? Ya, di dalam glamornya rumahmu, ya, bajumu, status sosialmu, atau Anda mau wariskan bagaimana suami istri hidup di dalam saling mengasihi, bagaimana papa dan mama bisa saling mengampuni. Bahkan di tengah-tengah masa yang paling tidak mungkin untuk bisa diampuni pun, selalu ada pengampunan bagi suami, selalu ada pengampunan bagi istri, selalu ada pengampunan bagi anak, selalu ada pengampunan bagi seluruh anggota keluarga. Anda mau mewariskan yang mana? Kan itu pilihannya kita. Kita yang milih. Brand kejadian. Selalu ada namanya kejadian. Brandnya itu selalu ada. Brandnya itu, konfliknya itu selalu ada. Yang penting responmu apa, itu yang mau diwariskan kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Baik itu kepada anak-anak kita, maupun kepada komunitas kita. Brandnya mata selalu ada yang namanya brand. Mungkin tidak ada. Konflik itu selalu ada. Pencobaan selalu ada. Selalu ada hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana meresponinya itu yang akan diwariskan. Ya. Dan kebetulan ada yang tidak tuntas di zaman Daud sehingga Salomo yang mewarisinya. Ya, terus ya, memang sesuai dengan nubuatannya Nathan, pertumpahan darah, pedang akan tidak jauh dari keluargamu. Ya, jangan sampai itu yang terjadi dengan keluarga kita. Ya. Biarkan tahtanya itu memang tidak jauh dari keluargamu, tapi pedangnya juga, jangan sampai. Ya, jangan sampai terima kan kalau hukum waris itu, kalau Anda mewarisi hartanya, kalau Anda bersedia mewarisi harta orang tuamu, maka Anda bersedia mewarisi hutang orang tuamu. Hukum waris kan begitu kan? Kalau hartanya diwariskan berarti utangnya juga. Kemudian dihitung malah hartamu yang katut. Jangan sampai begitu. Biarlah yang kita terima adalah warisan ilahi yang dari Tuhan Yesus Kristus, yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi kepada keluarga kita, komunitas kita, anak-anak kita. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.